Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pecinta ilmu dimanapun berada, alhamdulillah, semoga ngaji langka pada hari ini, bulan puasa ini, senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa ridho Allah itu berbanding dengan amal taat kita. Ada satu riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man radiya billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wajabat lahul jannah. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban. Hadis ini sahih sanadipun. Yang artinya, barang siapa yang ridho bertuhankan Allah, ridho Islam menjadi agamanya, dan Muhammad adalah Rasulullah, wajabat lahul jannah, maka ia wajib masuk surga. Wajib masuk surga itu maksudnya berhak masuk surga. Ini seringkali kita ikrarkan ketika kita masuk madrasah, itu kita ikrar, raditu billahi robba, itu kita ikrarkan. Tapi mari kita buktikan. Karena kita tidak cukup dengan ikrar, kemudian kita mendapat predikat wajabat lahul jannah. Seringkali kita menyatakan ridho bertuhankan Allah, lisan kita. Tetapi kenyataannya kita ini jauh. Sebab kita menjadi ridho kepada Allah ketika kita mendapat nikmat saja. Seringkali orang menduga, sebagaimana dalam firman Allah, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Di manusia itu mengira bahwa orang yang sukses itu orang yang mendapat nikmat. Karena teman kita sudah mobilnya mewah, rumahnya bagus, duitnya banyak. Ini kemudian teman saya ini sukses, sudah dimuliakan oleh Allah gitu. Fa'amal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kadang-kadang orang menganggap kalau teman kita ndak, rumahnya jelek, uangnya sedikit, ini kita anggap teman kita itu orang yang dihinakan Allah, bukan orang yang sukses itu. Jawabnya Allah, kalla, bukan itu, bukan. Jadi bukan itu. Seringkali kita merasa ridho dengan Allah kalau kita cukup uang, cukup nikmat. Padahal wabil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Nikmat, baliyat, taat, maksiat, itu semua adalah kudrah Allah, kudrah Allah. Kita tidak bisa lepas dari 4 hal itu. Satu ketika kita sedang taat, tapi bersama dengan taat kadang-kadang kita bermaksiat kepada Allah. Hati kita bermaksiat kepada Allah. Kadang-kadang kita sedang merasakan nikmat Allah, tapi berbarengan dengan baliyat. Itu sering kali kita sedang enak makan, tiba-tiba kecokot, itu misalnya sedang kita mutolaah atau sedang apa, kita bersenang, tiba-tiba lampu mati. Itu semua adalah berbarengan dengan nikmat. Itu semua harus kita terima dengan ridho. Karena itu Allah pernah dalam hadis qudsi mengatakan, barang siapa yang tidak ridho dengan baliyat yang diberikan Allah, maka carilah Tuhan selain aku. Fatlub robban siwa. Itu
Itu yang pertama. Ini untuk membuktikan bahwa kita raditu billah. Yang kedua, wabil islami dina. Islam itu agama. Kita ridho kalau Islam itu menjadi agama kita. Ini kita buktikan, kenyataannya jauh kita. Kita hanya ikrar saja. Jauh kita. Kita menyatakan Islam ridho menjadi agama kita. Kita harus melaksanakan syariatnya. Buktinya masih banyak di antara kita. Kadang nggak sholat, kadang nggak puasa. Ya ini ya nggak bisa dikatakan wabil islami dina, ridho dengan Islam itu agamanya. Terlebih lagi dengan wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridho Nabi kita Muhammad adalah utusan Allah. Ini juga harus kita buktikan. Dengan apa? Dengan sunnah Rasul. Nabi pernah mengatakan, siapa yang mau menghidupkan sunnahku, man ahya sunnati, faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa sing gelem ngurip-ngurip sunnahku, berarti ia benar-benar mencintai aku. Dan siapa yang mencintai aku, berarti ia akan masuk surga bersamaku. Dan pada satu kesempatan yang lain, Nabi pernah didatangi seorang ajam, A'rabi. A'rabi mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inilah asumu illa syahr, la azida alaihi. Ya Rasul, saya tidak pernah berpuasa kecuali bulan Ramadan itu saja. Nah, saya ini kan tidak pernah puasa Senin, tidak pernah puasa ini. Bagaimana saya ini bisa dikatakan menghidupkan sunnah Nabi? Oh, Ramadan itu kalau nggak wajib saja nggak puasa saya katanya. Wala usolli illal khams la azida alaiha. Dan saya ini juga tidak pernah sholat ya Rasul. Hanya sholat 5 waktu itu katanya. Jadi sholat sunnah-sunnah juga enggak. Kecuali sholat 5 waktu. Walaysa lillah fi mali sodaqotun wala hajjun wala tatawwu. Dan kami tidak punya banyak harta. Sehingga kami enggak pernah sedekah, apalagi haji enggak pernah, apalagi itu infak dan seterusnya. Yang menariknya, ajam ini tadi mengatakan aina ana idza mittu. Terus nanti kalau saya mati, saya ini di mana ya Rasulullah? Nabi kemudian tersenyum fatabasama Rasulullah wa qala na'am ma'i kata Nabi. Nabi tersenyum dan mengatakan, "Ya, kamu akan masuk surga bersama aku." Padahal Nabi tadi mengatakan man ahya sunnati. Orang ini tidak pernah. Tapi Nabi mengatakan, na'am iya. Tapi ada terusnya dawuh idza hafidta qalbuk minis natain. Itu pun kalau kamu mau menjaga lisanmu dari 2 hal, yaitu al-ghil wal hasad. Jadi unek-unek elek nang liyan, dengki hasud pada orang lain. Lebih-lebih di bulan puasa ini kita mencari ridho Allah dengan jalan tidak hasud terhadap sesama, tidak punya hil, hati rasa gak enak mangkel karo wong liyan. Dan lisanmu harus kamu jaga dari 2 hal, yaitu hibah, ngerasani, dan berbohong. Ngerasani, berbohong. Ini semua kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, apapun dan siapapun kita, terlebih kalau kita punya harta, mau sedekah dan seterusnya, dengan tetap menjaga hati kita dari 2 perkara dan lisan kita dari 2 perkara, maka insya Allah, Allah akan ridho kepada kita. Dan itulah satu-satunya amal taat yang menyebabkan Allah akan ridho kepada kita. Mudah-mudahan pada hari-hari berikutnya kita selalu bisa meningkatkan amal taat kita kepada Allah. Terutama tentang menjaga hati dan menjaga lisan. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Sebab Nabi mengingatkan, kamin so'imin laisa lahu
illal ju' wal atos. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak mendapat pahala puasa kecuali lapar dan haus. Ya, karena di dalam puasa itu ia hibah dan mungkin juga mempunyai sifat unek-unek yang lain. Dan lebih-lebih dua mata kita, Nabi juga mengatakan wa ainaika, juga kamu jaga dari dua hal, yaitu melihat yang haram dan melihat sesuatu. Ketika kita melihat sesuatu kemudian kita mengucapkan yang tidak pantas, diweroh apa itu terus, wah kok elek ini kok, ya, menghina juga. Ya, itu juga harus kita hindari. Jadi intinya apa? Kita mengatakan ikrar raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah wajabat lahul jannah. Ini ternyata juga berat untuk kita buktikan. Ketika kita bisa membuktikan, maka Nabi memberi jaminan wajabat lahul jannah. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.